Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa kembali duduk untuk bertolabul ilmi dan kita masih meneruskan kajian kita tafsir singkat dari surah Al-Baqarah, dan kemarin kita masuk pada ayat yang ke-34. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tum wa la taqrabu hadhihi asy-syajarata fatakuna minadh dhalimin. Dan ingatlah ketika kami berkata kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, maka seluruh malaikat sujud kecuali iblis. Iblis enggan, sombong, dan termasuk dari hamba-hamba Allah yang kafir. Kemudian kami katakan, wahai Adam, masuklah dirimu dan ajaklah istrimu ke dalam surga, dan makanlah darinya sesuka hatimu, dan janganlah dekat kepada pohon larangan, maka kalian berdua akan tergolong orang-orang zalim. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita masih tentang kisah Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala hendak menjelaskan tentang keutamaan Adam dibandingkan para malaikat. Sebelumnya juga pada ayat ke-31-nya juga Allah katakan wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Ini juga keutamaan Adam dibandingkan para malaikat, di mana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan ilmu kepada Adam yang tidak diajarkan kepada para malaikat. Malaikat itu makhluk yang hanya diciptakan untuk ibadah saja. Walaupun mereka tidak bermaksiat, tetapi Adam alaihi salatu wassalam jauh lebih mulia dibandingkan para malaikat walaupun bermaksiat. Kenapa? Karena ilmu itu adalah sifat Allah, sementara ibadah itu sifat makhluk. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan dengan sifatnya kepada Adam alaihi salatu wassalam. Dari sini Adam diunggulkan karena dia memiliki pengetahuan yang merupakan sifat Allah, sementara ibadah itu sifat kita. Kita harus beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dari sini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fadlul 'alim 'alal 'abid ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakib." Keutamaan orang alim itu jauh lebih mulia dibandingkan ahli ibadah, seperti bulan purnama di antara bintang-bintang yang bergemerlapan di langit sana. Bintang itu walaupun banyak, tapi tidak bisa menerangi bumi. Tapi bulan purnama satu saja itu sudah bisa menerangi bumi. Itulah bedanya orang alim dengan ahli ibadah. Malaikat itu makhluk yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kekuatan untuk ibadah.
dan Allah takdirkan mereka tidak maksiat. Adam alaihi salatu wassalam dilebihkan oleh Allah dari pengetahuan. Makanya seseorang yang berilmu, kemudian dengan ilmunya dia tahu cara tobat dan dia pun bermaksiat, dengan ahli ibadah yang mereka tidak punya ilmu, jauh lebih mulia orang yang berilmu walaupun maksiat. Makanya dari segi inilah kemudian Adam diunggulkan dari malaikat, karena Adam memiliki ilmu dan malaikat itu makhluk yang hanya beribadah saja. Bukan kita katakan malaikat tidak punya ilmu, tidak. Maksudnya Adam dilebihkan dari ilmu yang tidak diajarkan kepada para malaikat. Kemudian keutamaan yang kedua di sini Allah cantumkan juga, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam. Dan ingatlah ketika kami katakan kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Sujudnya malaikat kepada Adam menunjukkan kemuliaan Adam. Tapi tentu kalau ada orang yang bertanya, lebih mulia mana Adam dengan Nabi kita Muhammad SAW? Malaikat tidak sujud kepada Nabi kita, tapi sujud kepada Nabi Adam. Kita tidak akan membanding-bandingkan antara Rasul dengan Adam, tidak. Cuman kalau ada orang yang bertanya seperti itu, katanya Nabi itu Sayyidul Awwalin wal Akhirin, Nabi yang paling unggul dari seluruh Nabi-Nabi yang lainnya, termasuk Adam. Kalau kemudian dikatakan, nah, malaikat tidak sujud kepada Rasul, malaikat sujud kepada Adam, cuman ini, maka kita katakan, walaupun malaikat tidak sujud kepada Adam alaihi salatu wassalam, tapi malaikat senantiasa bersalawat kepada Rasul. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya yusallu, mereka bersalawat. Perhatikan di sini kata kerjanya. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa idh qulna lil malaikati isjudu, kalimat isjudu di sini adalah fi'lul madhi ataupun fi'lul amr. Kemudian fasajadu baru fi'il madhi. Pertama fi'il amr, kata kerja bentuk perintah sujudlah. Kemudian fasajadu, mereka pun sujud menggunakan fi'lul madhi, kata kerja bentuk lampau. Sementara ketika Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat bersolawat kepada Rasul menggunakan fi'il mudhari, yusallu. Apa bedanya fi'il madhi dengan fi'il mudhari? Kalau ada sujudnya para malaikat itu untuk sekali sujud saja, mereka sujudnya cuma satu kali. Itulah makna fi'il madhi. Tetapi fi'il mudhari itu memiliki faedah istimrar, bahwa bersalawat ke malaikat itu bukan ketika orang menyuruh bersalawat saja, dia akan terus bersalawat mulai dari mereka bersalawat sampai hari ini, bahkan sampai kiamat dibangkitkan. Itulah bedanya fi'il madhi dengan fi'il mudhari. Jadi malaikat itu cuma satu kali saja sujud kepada Adam, tapi salawatnya malaikat kepada Rasul terus sampai kiamat dibangkitkan. Dari sini kita tahu bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam masih lebih unggul dibandingkan Adam alaihi salatu wassalam. Kalau ada yang mengatakan Adam masuk surga, kita katakan Rasul juga masuk surga. Ketika peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita, dakhaltul jannah, aku masuk ke dalam surga, kata Rasul. Fa idza ana biqasri min dhahab, tiba-tiba di hadapanku ada istana yang besar terbuat dari emas. Kemudian Rasul bertanya, Jibril, itu istana siapa? Kata Jibril, istana anak muda dari Arab. Kata Nabi SAW, fadhanantu annahu ana. Jangan-jangan itu istanaku, bukankah aku orang Arab? Kata Rasul.
Kemudian Rasul ingin menegaskan lagi, itu istana siapa? Maka Jibril mengatakan Nisyabin min Quraisy, istana itu milik anak muda dari suku Quraisy. Maka Rasul mengatakan fadhalantu annahu an, jangan-jangan itu aku pun anak muda dari Quraisy juga. Kemudian Rasul bertanya lagi, Jibril itu punya siapa? Yang jelas kalau ngomong itu bahasa kita. Kemudian Jibril mengatakan li Umar ibn al-Khattab, rupanya milik Umar ibn al-Khattab radhiyallahu. Ketika Nabi SAW hendak masuk ke dalam istananya Umar, rupanya ada bidadari Umar yang sedang berwudu di situ. Maka Rasul menundukkan pandangannya dan tidak jadi masuk. Padahal memandang wanita di surga itu halal, tapi Rasul menundukkan pandangan. Kenapa? Karena bukan miliknya. Ketika diceritakan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, apa kata Umar? Agharu bika ya Rasul, haruskah aku cemburu denganmu? Kenapa kau tidak pandang dan tidak masuk ke istana? Hadis ini menunjukkan bahwa Nabi SAW juga masuk surga. Ada masuk surga, Rasul pun masuk surga. Dua-duanya masuk surga. Tetapi Rasul keluar dari surga tidak diusir. Beda dengan Adam alaihi salatu wassalam, sudah masuk surga, diusir pula dari surga karena sebuah kesalahan dia. Tentu karena hikmah yang Allah kehendaki. Di sini Allah mengatakan, dan ketika kami berkata kepada malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, maka semua malaikat sujud. Disinilah sejarah awal mula adanya keterkaitan malaikat dengan Adam dan dengan seluruh anak turunan. Sejak sujud malaikat sampai hari ini, sampai kiamat dibangkitkan, sampai kita masuk ke dalam kuburan, sampai kita dikumpulkan di padang mahsyar, sampai kalau takdirkan kita masuk surga, malaikat tidak akan lepas dengan kita. Malaikat akan bersama kita. Makanya Allah mengatakan ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada ucapan yang kita lontarkan kecuali ada pencatat di kiri kanan badan kita, raqib dan atid. Maka di sana ada malaikat hafaz. Allah mengatakan wa inna 'alaikum lahafidin. Allah utus kepada malaikat kepada kalian malaikat penjaga. Kita senantiasa dijaga para malaikat. Ketika tidur kita, bangun kita, di jalan kita, semua dijaga malaikat. Tapi banyak orang-orang yang kemudian mau ditabrak atau mau nabrak tidak jadi. Siapa yang jaga? Malaikat. Dan begitu seterusnya. Ketika kita meninggal pun yang mencabut nyawa siapa? Malaikat juga. Baik rohnya seorang mukmin atau orang kafir. Ketika masuk kuburan pun yang bertanya fitnah kubur juga malaikat, mungkar dan nakir. Dan begitu seterusnya. Jadi sejak sujudnya malaikat kepada Adam, disinilah ada hubungan kait antara malaikat dengan Adam dan seluruh keturunan. Dan ini juga salah satu nikmat yang Allah berikan kepada Adam, yang membuat hasad iblis. Kenapa iblis tidak hasad? Adam ini diciptakan langsung dengan kedua tangan Allah. Kemudian Allah tiupkan langsung ruhnya ke dalam jasad. Kemudian Allah ajarkan ilmu yang tidak diajarkan kepada para malaikat. Kemudian setelah itu Adam, kemudian malaikat disuruh sujud kepada Adam. Itu sudah apa? Kemudian nanti Allah berikan pula pasangannya Hawa, diciptakan untuk menemani Adam yang tidak diberikan kepada iblis. Kemudian Allah berikan juga surga kepadanya. Gimana tidak hasad iblis? Karena hasad itu kan tidak suka ketika melihat ada orang di atas kenikmatan. Itu makna hasad. Dia berangan-angan orang yang punya nikmat itu hilang nikmatnya, kemudian berpindah kepada dia. Dan ciri orang hasad itu, jadi ketika ada orang yang hasad kepada kita, hakikatnya orang yang hasad kepada kita itu tidak memiliki yang kita miliki sebenarnya. Makanya dia hasad. Kalau dia memiliki yang kita miliki, nggak mungkin orang hasad. Orang hasad itu rata-rata karena dia tidak punya apa yang kita punya. Begitulah hasadnya iblis kepada Adam. Iblis tidak punya yang dipunya Adam. Iblis
diciptakan dengan kun fayakun, ada pula diciptakan dengan kedua tangannya langsung. Ditiupkan ruh, malaikat sujud kepadanya, itu kan tidak dimiliki oleh iblis. Makanya ciri-ciri orang hasad itu biasanya dia tidak punya apa yang kita punya. Makanya tidak perlu sedih kalau orang hasad kepada kita. Hakikatnya dia tidak punya yang kita punya. Kalau dia mencela agama kita, hakikatnya dia tidak punya agama. Kalau dia mencela kehormatan kita, hakikatnya dia yang tidak punya kehormatan. Begitu maksudnya, supaya tenang. Baik, kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan fasajadu illa iblis, kecuali iblis. Masyhur dalam kisah-kisah Israiliyat. Dan kisah-kisah Israiliyat ini tidak perlu dibenarkan secara mutlak, tidak pula didustakan secara mutlak. Tetapi boleh kita kisahkan selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Dalam bahasa Quran namanya iblis, tetapi dalam perjanjian lama di kitab Talmudnya orang-orang Yahudi mengatakan bahwa nama iblis itu adalah Ajazil. Ajazil ini dulunya jin yang saleh. Kemudian karena membangkang kepada perintah Allah Azza wa Jalla, akhirnya dia pun menjadi iblis. Jadi hakikatnya dia orang saleh. Jin yang saleh kemudian berubah menjadi jahat. Dari sini juga ada faedah besar bahwa pentingnya orang itu istiqomah. Betapa banyak dulunya baik kemudian futur akhirnya jadi jahat. Betapa banyak yang dulunya ahli ibadah futur akhirnya ahli maksiat. Dan begitu seterusnya. Dan itu banyak dalam kisah-kisah dalam Al-Quran. Contoh saja umpamanya kisah Bal'am ibn Ba'urah. Bal'am ibn Ba'urah ini seorang ulama Bani Israel. Ketika kemudian Nabi Musa membawa Bani Israel dari Mesir untuk diletakkan di tanah perjanjian Palestina, itu melewati bukit Husban. Ada bukit namanya Husban. Musa sudah sampai di Husban, artinya dekat kepada orang-orang Amalikoh yang tinggal di sekitar situ. Nah, orang-orang Amalikoh ini takut kalau seandainya kedatangan Musa itu menyerbu mereka, mengusir mereka dari daerahnya. Nah, di tengah-tengah Amalikoh itu ada seorang ulama Bani Israel namanya Bal'am ibn Ba'urah. Bal'am ini ahli ibadah. Seorang ulama memiliki kemampuan berdoa dan doanya tidak pernah ditolak karena punya rahasia dari nama-nama Allah yang agung, Ismul Allah. Jadi para pembesar Amalikoh datang kepada Bal'am. Ya Bal'am, engkau kan mustajab doa. Doakanlah kecelakaan kepada Musa dan pasukannya agar jangan sampai menjajah kami di sini. Padahal Musa itu niatnya untuk lewat saja, bukan untuk menjajah. Tapi mereka sudah ketakutan. Awalnya Bal'am tidak mau dan marah dan mengatakan, mana mungkin saya mendoakan seorang nabi dengan doa kecelakaan, seorang rasul dengan doa kecelakaan, apalagi dia ulul azmi minal rusul. Tapi karena kemudian disodori harta, disodori jabatan, disodori dunia, lama-lama imannya makin lemah. Kemudian dia pun mau dan mendoakan keburukan kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ketika dia berdoa keburukan, dia tidak tahu yang didoakan siapa. Kalau didoakan orang jahat, bolehlah gitu. Yang didoakan kan Rasulullah Azim. Jadi kalau dia mendoakan kecelakaan kepada Musa dan kaumnya, terplesetlah lidahnya. Yang didoakan pula pembesar-pembesar Amalikoh yang memberikan hadiah kepadanya. Marahlah pembesar Amalikoh mengatakan, ya Bal'am, kami suruh kau berdoa kecelakaan kepada mereka, kau pula berdoa kecelakaan untuk kami. Kata Bal'am, tidak bisa, lisanku terpleset-pleset. Dia mengatakan khasirat dunia wal akhirah, sudah rugi duniaku dan akhirat. Aku sudah lancang kepada seorang nabi. Terus bagaimana solusinya? Kata Bal'am ibn Ba'urah, begini saja. Utuslah garis-garis kalian, cukup satu garis berzina dengan satu Bani Israel pengikut Musa, itu sudah cukup. Akhirnya betul-betul diutus. Gadis-gadis ini pura-pura jualan di tenda-tenda Bani Israel. Akhirnya ada
orang pilihan Musa tergoda dengan satu gadis berzina. Gara-gara satu gadis berzina, Allah turunkan azab, ditimpakan taun kepada mereka. Dan taun di zaman itu adalah ada. Lain kalau taun di zaman umat Islam menjadi rahmat, dan mati dalam kondisi taun, mati syahid dalam Islam. Makanya banyak para sahabat yang mati kena taun. Abu Ubaidah bin Jarrah mati kena taun, Mu'adz bin Jabal mati kena taun. Banyak para sahabat mati kena taun dan mereka syahid. Tapi kalau taun zaman dulu itu ada. Makanya kemudian banyak yang kemudian taun, banyak yang mati setiap hari. Sehingga kemudian Nabi Musa ya, kenapa Allah turunkan azab kepadanya? Akhirnya kemudian ada seseorang pilihan Musa tahu bahwa ada di antara orang pilihan di antara mereka berzina dengan seorang wanita. Langsung diambil tombak, dicarinya orang itu, rupanya sedang berzina di tendanya, kemudian ditusuk dari punggung sampai nancap di perut wanita. Kemudian dibawa keluar, diarahkan ke langit dan mengatakan, "Hadza jazaa'u man asah." Inilah balasan orang yang bermaksiat kepadamu ya Allah. Sejak itu tauhidnya diangkat. Tapi dari kisah ini, bagaimana Bal'am ibn Kisah ini juga dicantumkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab Bidayah wa Nihayah. Kisah ini menunjukkan bagaimana seseorang itu perlu istiqomah di sini. Sekelas Bal'am saja, ulamanya Bani Israil, coba kalah dengan harta. Maka begitulah kondisi iblis yang tadinya jin yang saleh berubah menjadi jin yang jahat. Maka perlu istiqomah di sini. Di sini Allah mengatakan fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia enggan sujud dan dia pun sombong. Dan di sini menunjukkan bahwa ada dua dosa yang pertama kali dilakukan di langit. Pertama hasad, yang kedua sombong. Biasanya hasad mengarah ke sombong. Dan orang sombong ini baik. Karena nanti pada hari kiamat Nabi SAW mengatakan yuhsyar al-mutakabbiruna yawmal qiyamah mithla dzarratin fi suratir rijal, kata Rasul. Jadi pada hari kiamat orang-orang yang sombong di dunia ini, mereka akan dikumpulkan dan akan dibentuk seperti semut kecil zarrah. Di antara orang-orang yang besar yang hendak menginjak-injak. Karena di dunia dia merasa besar, di akhirat Allah kecilkan badannya. Bayangkan, di mana orang besar-besar kemudian kita pula seperti semut di situ, berseak-seak karena takut diinjak. Begitulah balasan orang-orang yang sombong. Dan sombong ini penyakit pertama yang muncul di langit. Siapa? Sombong iblis. Tidak mau sujud kepada Adam alaihi salatu wassalam. Makanya ketika Nabi SAW bersabda tentang tiga kelompok yang tidak akan diajak bicara, kemudian juga tidak akan disucikan, kemudian juga tidak akan dilihat, bahkan bagi mereka azab yang sangat pedih. Salah satunya kata Rasulullah, wa'ailun mustakbir, dan orang miskin yang sombong. Sudah miskin sombong lagi, apa yang disombongkan orang miskin itu? Makanya ulama mengatakan orang miskin sombong lebih besar dosanya dibandingkan orang kaya sombong. Kenapa orang kaya sombong tidak lebih besar dosanya dibandingkan orang miskin sombong? Karena orang kaya sombong itu ada pendorong untuk sombong. Wajar dia sombong punya harta, wajar dia sombong punya jabatan, wajar dia sombong punya pangkat, punya kepemimpinan, punya dunia. Orang miskin mau sombongnya apa yang mau disombongkan orang miskin? Sudah miskin jelek lagi, sombong lagi. La haula wala quwwata illa billah. Makanya kenapa dia tidak ada pendorong sombong? Kok sombong? Karena sombong itu adalah penyakit iblis. Wastakbar, iblis itu sombong. Wa kana minal kafirin. Hasad dan sombong itu menjadikan sebab kekufuran seseorang. Kemudian Allah mengatakan wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Wahai Adam, masuklah engkau dan juga istri. Ini salah satu nikmat yang lain yang Allah berikan kepada Adam, diciptakan pasangan. Di mana Allah tidak menciptakan kepada iblis. Untuk apa uskun? Uskun itu
Kalau dalam bahasa Arab itu artinya tenang. Makanya ada kalimat sakinah. Sakinah itu tenang. Kata Rasul ketika antum datang dari rumah ke masjid, apa kata Rasulullah? Fa'alaikum bis-sakinati wal waqar. Maka berjalanlah dengan tenang, jangan tergesa-gesa. Apa yang kau dapat dari imam, alhamdulillah. Apa yang luput dari imam, sempurnakan. Karena kesalahan makmum ini kalau datang ke masjid, imamnya sudah hampir mau ruku, gitu ya, wah langsung lari, gitu ya, takut tidak dapat ruku, takut tidak dapat satu rakaat. Tidak boleh. Justru makruh hukumnya, nggak dapat pahala. Sudah jalan biasa saja. Kalau memang dapat satu rakaat, alhamdulillah. Ya. Dapat dua rakaat, alhamdulillah. Makanya kata Rasulullah, kalau mendapatkan imam sempurna, alhamdulillah. Kalau mendapatkan imam tidak sempurna, tinggal sempurnakan. Sholat subuh tadi umpamanya kan, cuma dapat satu rakaat, kan tinggal disempurnakan rakaat yang lain. Kenapa mesti tergesa-gesa? Makruh hukum tergesa-gesa ketika melangkahkan kaki ke masjid. Syahidnya di sini Rasul mengatakan wa alaikum bis-sakinah. Jadi kalimat uskun itu diambil dari sakinah. Dengan diciptakannya Hawa untuk Adam itu, jadi Hawa itu mendatangkan ketenangan kepada Adam. Dan ini berlaku di masyarakatnya yang sudah menikah. Biasanya kalau tidak ada istri di rumah, pulang kampung, nggak ada ceritanya suami betah di rumah. Ada yang betah di rumah, nggak ada istri loh di rumah, nggak akan betah. Tiap hari warung kopi sana, warung kopi sono, nggak akan betah. Sebentar aja keluar. Yang menjadikan suami itu tinggal di rumah kan ada istri. Mau buat jahat di luar pun istri udah nelpon, nggak jadi balik ini. Mau tidak mau dia harus pulang. Memang begitu. Makanya Hawa itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Adam supaya Adam itu sakinah. Dia tenang, tidak kemana-mana dia. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Coba bahasanya, Allah tidak katakan litaskunu ma'aha, tetapi litaskunu ilaiha. Apa bedanya ma'aha dengan ilaiha? Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan pasangan kepada kita itu bukan disuruhnya kita hidup satu rumah dengan dia, bukan. Kalau hidup satu rumah saja, bertengkar juga bisa di dalamnya. Apakah ada sakinah dalamnya? Enggak juga, padahal hidup satu rumah. Tetapi yang dimaksud litaskunu ilaiha, supaya pasangan itu membuat tenang dalam satu rumah itu, bukan disuruh satu rumah saja. Kalau satu rumah tidak tenang, buat apa? Sakit hati, keluar jadinya kan. Jadi intinya di sini ketika Allah mengatakan uskun itu maksudnya Allah Subhanahu wa taala memberikan ketenangan kepada Adam dengan diciptakannya Hawa. Ada yang mengatakan Hawa diciptakan, kenapa disebut Hawa? Hawa itu bahasa kita oksigen. Ya. Kalau antum bernafas, itu disebut Hawa dalam bahasa. Kenapa Hawa disebut Hawa? Orang yang bernafas itu disebut Hawa. Keluar angin dari mulut itu dari hidung. Karena Hawa ini diciptakan dari makhluk yang hidup. Hawa bukan diciptakan dari batu, bukan diciptakan dari tanah, tidak. Seperti Adam kan diciptakan dari tanah. Hawa tidak diciptakan dari batu atau tanah, tapi diciptakan dari makhluk yang hidup. Siapa Adam? Makanya kemudian disebut Hawa, karena tercipta dari barang yang hidup, Adam alaihi salatu wassalam. Karena begini ikhwatu fiddin, surga itu senikmat apapun surga itu, penuh dengan kebun, penuh dengan taman. Kalau hidup sendirian, takut juga kita. Coba satu batang ya, anak kasihkan kan. Tapi antum hidup sendirian di batang, apa enggak takut? Tapi kalau ada pasangannya kan nyaman. Kayaknya pulau menit sendiri, yang lain numpang sama nyewa saja. Dari sini menunjukkan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam itu sedang tertidur. Kenapa kemudian Adam tertidur baru kemudian diambil tulang rusuk yang paling atas, yang paling bengkok?
sebelah kanan dekat jantung Adam itu, supaya Adam tidak merasakan sakit. Sebab kalau ketika dia terjaga diambil tulang rusuknya, maka Adam akan benci kepada Hawa. Makanya diciptakan ketika Adam sedang tidur, dia tidak merasakan apa. Jadi ketika Adam bangun, kemudian ada perempuan di samping, dan ditanya, Mas, mungkin siapa kamu? Saya Hawa. Kenapa kau diciptakan? Li'askuna ilaik, agar aku membuat ketenangan kepada. Maka tugas seorang istri adalah memberikan ketenangan kepada suami. Tugas suami memberikan keamanan. Itulah bedanya. Satu memberikan ketenangan, satu memberikan keamanan. Karena laki-laki itu pengaman, rijal, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kemudian Allah mengatakan di sini, uskun anta wa zawjukal jannah, masuklah kalian berdua ke dalam surga, wa kula minha ragadan. Apa makna ragadan? Ragad itu artinya kenikmatan bila masyaqqatin, nikmat yang tidak ada kelelahan letihan, itu disebut ragad dalam bahasa Arabnya. Kita di dunia ini makan saja pertama harus kerja, nunggu gajian, nanti belanja istrinya ke pasar, nanti dimasak, kadang enak kadang tidak, kan gitu ya. Untuk makan satu piring itu prosesnya lama ya, kerja, cari uang, belanja, masak, baru jadi makan. Di surga itu tidak ada kayak gitu, karena di surga itu ragad. Ragad itu maknanya kenikmatan, tidak ada masyaqqahnya sama sekali. Mau makan apa saja tinggal dibayangkan, tinggal ditunjuk, gitu maksudnya. Bahkan ketika Allah mensifatkan bagaimana ahli surga itu memetik buah di surga itu, apa kata Allah? Allah mengatakan wa dhullila qutufuha tadlila. Dhullila itu artinya batangnya itu mendekat kita, sehingga kita kutuf mengambilnya itu dengan sangat mudah. Jadi kalau seandainya saya rugikan ada pohon mangga, kita pengen mangga sebelah sana, nanti tak hanya mendekat kepada kita, tahu-tahu mangga itu penuh kasih, tinggal petik gitu maksudnya. Itu makna dzullilah. Kalau kita kan tidak, ya pohon mangga tinggi, naik dulu, nanti perang sama semut merah lagi di atas. Kalau dilempar ke ketengoan, macam-macam kan gitu. Artinya banyak masalah di dunia. Tapi di surga ini Allah mengatakan raghadan, kenikmatan yang sama sekali tidak ada masyaqqah, tidak ada keletihan, luar biasa. Haitsu syi'tuma, ini pun terserah kita. Sebagian para ulama seperti Imam Mujahid ketika memberikan catatan kepada haitsu syi'tuma, artinya apa yang dibayangkan di surga itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan 10 kali lipat dari bayangan. Jadi kepengen mangga rasanya kayak apa, nanti Allah buat rasanya 10 kali lipat dari bayangan, dari hayalannya itu. Kan luar biasa gitu. Kalau kita kan tidak. Tengok nih di aplikasi makanan, gambarnya bagus, karena protek atau apa, itu bayangan gak enak tuh makan. Sekali sudah datang asin semua, tadi ini dimakan. Tidak bisa. Justru kebalikan dari bayangan di dunia. Kalau di surga justru malah bertambah dari bayangan kita. Itulah enaknya di sana. Gak enaknya di sini begitu. Kemudian di sini, haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi asy-syajarata fatakuna minadh dhalimin. Dan janganlah kalian berdua dekat dari pohon ini, fatakuna minadh dhalimin. Karena kalau sampai dekat engkau termasuk orang zalim. Dari sini ada kaidah yang dibuat oleh para ulama tentang syaddu dzari'ah. Syaddu dzari'ah. Kenapa bahasa Quran itu ketika melarang sesuatu yang larangannya itu sangat keras, seperti perzinahan. Allah mengatakan wala taqrabuz zina. Jangan dekat-dekat zina. Bukan bahasanya jangan zina. Jangan dekat-dekat zina. Atau ketika memakan harta anak yatim, wala taqrabu malal yatim, jangan dekat-dekat dengan harta anak yatim. Termasuk juga di sini selalu Allah Subhanahu wa taala mengulang-ulang kalimat wala taqrabu kalau larangan itu keras. Kenapa demikian? Karena kalau sudah dekat otomatis memandang. Kalau sudah memandang, penasaran, syahwat pun terbuka, ingin kemudian
memegangnya, mencicipinya, terakhir melakukannya. Makanya setiap wasilah, apapun wasilahnya yang sampai kepada perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka wasilah ini dihilangkan. Itulah yang disebut dengan kaidah syaddu darinah. Atau dengan bahasa lain, sebelum hujan sedia payung, itu bahasa kita. Jangan waktu kena hujan baru sibuk cari payung, ya bahasa sekolah kita. Artinya sebelum kita ini melakukan zina, wasilah-wasilahnya jangan sampai dulu kita membeli. Kalau dengan melihat film-film yang tidak senonoh terjadinya perzinahan, jangan nonton. Dengan melihat majalah-majalah yang gambar-gambar aurat akhirnya terangsang untuk berzina, jangan dilihat. Jadi wasilah-wasilahnya potong dulu sebelum sampai kepada tujuan. Nah di sini Allah Subhanahu wa taala sangat tegas kepada Adam. Jangan lagi makan, dekat saja kok tak boleh. Menunjukkan bahwa ini dahsyat larangan. Karena bahasanya wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minal zalimin. Maka kalian berdua termasuk orang zalim. Kenapa? Karena melanggar perintah Allah. Setiap yang melanggar perintah Allah maka dia zalim. Baik bicara tentang hak Allah ataupun hak hambanya, apapun yang melanggar perintah Allah maka orang itu zalim. Dan kezaliman yang paling besar adalah kesyirikan. Kalau Allah mengatakan fa'azallahuma asyaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fi. Fa'azallahuma asyaitan, maka syaitan pun menggelincirkan keduanya anha dari surga. Fa'akhrajahuma, maka Allah keluarkan keduanya mimma kana, dari apa yang telah Allah anugerahkan di surga tadi. Kalimat fa'azalla itu diambil dari fi'il madhi zalla. Zalla itu artinya kalau kita berjalan di tanah yang licin kemudian kepleset jatuh, itu disebut zalla dalam bahasa Arab. Ya. Pemanja ada keramik, ada sabunnya, lari kita di situ, kepleset, tumbang, gebuk, jatuh. Nah, itu bahasa Arabnya zalla. Seolah-olah ketika Allah mengatakan fa'azallahuma syaitan, setan ini ingin menumbangkan Adam dari surga, ingin menjatuhkan Adam dari surga. Caranya apa? Caranya memberikan was-was kepada kita. Makanya di dalam ayat yang lain Allah mengatakan fawaswasa lahuma, maka syaitan memberikan was-was kepada keduanya. Ada kisah, tapi kisah ini batil, tapi ma'ruf kisah ini sering diceritakan. Tapi kita harus katakan kisah ini tidak jelas, ya. Kisah ini batil, masalahnya sudah masyhur di kalangan masyarakat para duat yang tidak tahu tentang masalah sanad riwayat, kadang-kadang menceritakan saja tanpa menyebutkan riwayat ini maudhu atau batil atau yang lainnya. Jadi kenapa kemudian iblis ini bisa menguasai Adam? Konon katanya iblis ini bekerja sama dengan ular. Memang ini dikisahkan dalam kisah Israiliyat. Jadi akhirnya kemudian bersepakatlah iblis dengan ular ini, yang ular ini keluar masuk surga ceritanya. Akhirnya dia bersembunyi di rongganya ular tadi. Maka iblis pun bisa masuk ke dalam surga. Kemudian menjelma manusia orang soleh, kemudian memberikan was-was kepada Adam. Ada juga yang mengatakan, tetapi kalau lihat wahyu Quran, ulama tafsir mengatakan kalau lihat wahyu Quran, iblis ini tidak masuk surga karena sudah diusir dari surga. Lalu bagaimana iblis ini bisa memberikan was-was kepada Adam yang ada di surga? Maka itu adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala yang Allah kuasakan kepada iblis. Bisa saja. Bagaimana caranya Allah alam. Tapi yang jelas bahwa Allah berikan kekuasaan kepada iblis untuk memberikan was-was kepada Adam, sekalipun dia di luar surga, Adam dalam surga. Itu wahyu Quran. Dan ini yang harus kita imani. Bagaimana caranya Allah alam. Yang jelas ketika Allah mengatakan iblis berikan was-was, berarti iblis memang memberikan was-was kepada Adam. Bagaimana caranya ya Allah? Kita hanya melihat wahyu Quran saja. Tapi kalau tadi kisah Israiliyat terbalik, Adam betul-betul masuk dalam surga dengan menunggak ular tadi. Dari sini menunjukkan bahwa kalau ada orang hasad kemudian datang kepada kita hendak memberikan nasihat, jangan diterima. Karena biasanya orang hasad kalau ngasih nasihat itu bukan memperbaiki tapi merusak. Iblis
hasad kepada Adam, sok jadi orang memberi nasihat. Apa nasihat iblis kepada Adam? Ya Adam, kenapa Allah larang kau dekat-dekat dari pohon larangan itu? Karena dikhawatirkan engkau satu jadi malaikat atau kau akan kekal di surga. Kan baik, ya kan? Nasihatnya baik. Kenapa Allah tidak boleh kau dekat di situ? Karena dua hal. Nanti kalau kau makan kau jadi malaikat, atau kalau kau makan kau jadi kekal di dalam. Senanglah ada kau jadi malaikat, atau kekal di surga tidak pernah dikeluarkan. Kan siapa yang tidak senang kekal dalam kenikmatan gitu? Ini kan nasihat baik. Sementara yang nasihatnya adalah makhluk yang hasad, maka kaedahnya kalau ada orang yang hasad kepada kita, kemudian kasih nasihat, jangan didengar nasihat. Karena biasanya orang hasad kalau nasihat bukan memperbaiki gitu ya, justru akan mencelakakan kita seperti nasihatnya iblis kepada Adam. Bukan memperbaiki Adam, malah untuk menggelincirkan Adam dari surga. Pertama, Adam itu tidak tergoda sama sekali. Tetapi ketika iblis mulai bersumpah, bagaimana kemudian Adam tidak yakin? Kok ada makhluk yang bersumpah di alam para malaikat? Sementara Adam masih fitrah jiwanya, kemudian Hawa juga masih fitrah jiwanya, tidak ada yang menyesatkan keduanya. Baru iblislah yang datang menyesatkan keduanya. Tiba-tiba dia bersumpah di alam malaikat, apa anda yakin itu? Makanya kemudian dalam Islam, orang-orang yang suka sedikit-sedikit bersumpah untuk menguatkan dustanya, diancam dengan ancaman berat. Dalam hadis Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, persis seperti orang miskin yang sombong, tidak akan dilihat, tidak akan diajak bicara, tidak akan dibersihkan, dan bagi mereka azab yang pedih. Kata Nabi SAW, al-munafiq sil'atahu bihalifin kadhib. Orang yang mudah bersumpah untuk menariskan dagangannya dengan sumpah dusta. Banyak orang-orang pasar itu, dikit-dikit wallahi, sumpah kan itu, supaya laris dagangannya. Ini cara-cara iblis ketika menggoda Adam untuk jatuh dari surga, digunakan para pedagang untuk menggelincirkan supaya Anda beli. Sudah beli itu apa ya saya beli? Kadang-kadang ada gunanya juga. Kita tipu gitu. Ya. Nah di sini Allah mengatakan, fa'akhrajahuma mimma kana fi wa qulna bitu ba'dukum li ba'din adu. Rupanya berhasil pula iblis itu. Ketika kemudian Adam merasa yakin karena sudah bersumpah, maka Adam pun kemudian memakan buah larangan. Dalam sebuah asar, walaupun asar ini dhaifkan para ulama. Jadi ketika kemudian Adam alaihi salam membelah buah itu jadi dua. Satu dimakan Hawa, satu dimakan dia. Ketika sampai di tenggorokan Adam ingat, kenapa saya berani melanggar larangan Allah? Akhirnya kesal, maka buah itu kemudian nempel jadilah buah kurkul. Tiap laki-laki ada, apa namanya? Ya, ada dalam akal seperti, tapi asalnya Allah. Setiap laki-laki ada ini. Ini buah kuldi yang keselaknya Adam. Tapi Hawa berhasil dia memakan. Makanya Allah Subhanahu wa taala kemudian uji Hawa gara-gara memakan separuh buah larangan itu, jadilah Hawa diuji dengan keluar darah. Dan seluruh turunannya yang perempuan akan mengeluarkan darah. Jadi kisah haid pertama itu gara-gara memakan buah larangan. Tapi sekali lagi asarnya lemah. Bukan karena haidnya wanita gara-gara makan buah larangan. Kalau asar ini sahih ya nggak mungkin seperti itu. Tapi asar ini lemah, tidak bisa dijadikan dalil. Intinya bahwa ada makan buah larangan. Kemudian Allah turunkan wa qulna bitu ba'dukum li ba'din. Turun kalian semua. Hawa turun, Adam turun, iblis turun kalian bertiga, dan sesama kalian akan jadi musuh kepada yang lain. Adam itu bermusuhan dengan iblis, Hawa juga musuhnya iblis. Berarti iblis ini musuhnya kuat.
Adam dan Hawa. Tapi Adam dan Hawa musuhnya satu iblis. Apa maksudnya? Kan iblis kan satu saja, tapi musuhnya dua. Dia harus melawan Adam, dia pun harus melawan Hawa. Tapi Hawa dan Adam ini musuhnya satu iblis. Sehingga iblis ini karena tahu musuhnya dua, Adam dan Hawa, dan keduanya adalah suami istri, maka iblis bersumpah untuk memisahkan keduanya. Memisahkan keduanya. Bagaimana caranya supaya Adam ini berpisah dengan Hawa? Itulah sumpahnya iblis. Tetapi ketika kemudian Adam tidak bisa dipisahkan dengan Hawa, maka Adam bersumpah untuk anak turunannya seperti itu. Makanya dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW mengatakan bahwa iblis itu membangun istananya di tengah lautan. Dan setiap hari iblis itu akan mengutus sarayahu, pasukan-pasukan khususnya, pasukan-pasukan khususnya, untuk menggoda anak-anak Adam yang ada di permukaan bumi. Dalam satu hari itu macam-macam lah tugas mereka. Ada yang menggoda dari yang sholat akhirnya tidak sholat, yang mau sedekah tidak jadi sedekah, akhirnya ada orang yang durhaka, dan begitu seterusnya, macam-macam dosa itu. Lah ketika dalam satu hari itu mereka sudah bertugas, maka mereka akan setiap hari memberikan laporan bahwa saya sudah membuat si Anu tidak sholat, membuat si Anu tidak sedekah, membuat si Anu tidak puasa, dan begitu seterusnya. Tapi iblis tidak bangga, sama sekali tidak bangga. Setiap ada laporan, wahai Tuhan iblis, saya berhasil menggoda si fulan yang tadinya sholat dan tidak sholat, biasa-biasa saja, tidak bangga sama sekali. Tetapi ketika ada satu laporan dari anak buahnya yang mengatakan, ya iblis, laqad farraqtu baina zawjayn, aku sudah berhasil menceraikan dua suami istri. Iblis ini saking bahayanya bangkit dari kursi, dia ambilnya piala, diletakkan di kepalanya dan mengatakan, anta, engkau yang paling jago, engkau paling jago. Kemudian dipeluknya sama iblis. Dari sini menunjukkan bahwa itulah sumpah iblis. Bagaimana dia menceraikan dua suami istri? Kenapa? Karena korbannya banyak nanti. Kalau orang yang tadinya sholat kemudian tidak sholat, dia saja korban. Tapi kalau suami istri ini korbannya banyak. Pertama istrinya jadi korban, yang kedua suaminya jadi korban, yang ketiga anak-anaknya jadi korban. Biasanya yang jadi korban itu biasanya anak-anak, kalau dia punya anak. Ketika kemudian istrinya nikah lagi, nggak peduli dengan anaknya, suaminya nikah lagi, nggak peduli juga dengan anaknya, maka iblis datang. Nah, kalau ibumu tidak peduli dengan kamu, bapakmu juga tidak peduli, jadi anak angkat saya saja, jadilah anak angkat iblis. Itu korban. Itu dari segi keluarga. Belum lagi yang lain. Nanti istri ini cerita ke kawan yang jelek-jelekin mantan suaminya juga sama. Akhirnya mertuanya ikut-ikutan. Banyak korbannya. Itu yang disukai iblis. Makanya kenapa? Iblis sangat bangga kalau ada orang yang bercerai itu. Makanya jangan jadi penolong iblis. Ya. Seperti orang datang curhat, pertama ibu-ibu cerita suaminya, kata kawannya, cerai saja lah, ngapain pula, banyak laki-laki yang bagus katanya. Nah ini kompor iblis kan? Itu bukan 5 kilogram tuh, 10 kilogram di atas. Jangan, kalau bisa, kalau ada orang yang curhat soal rumah tangga, jangan diarahkan ke cerai. Bagaimana? Itu urusannya. Karena terkadang banyak rumah tangga yang tadinya semerawut luar biasa, tetapi dengan bersabar jadi baik. Masya Allah jadi baik. Sampai ada kisah cerita ya di Batam juga. Ada seorang ikhwan berumah tangga. Ikhwan ini subhanallah, mungkin masa jahiliyah dulu, mabuk, ya, judi, ya, zina, macam-macam. Qadarullah kemudian entah kenapa malaikat masuklah ke hatinya, dapat hidayah dia. Dulu dia paling dibenci mertua, kalau bisa cerai saja. Istrinya pun bolak-balik mau cerai, gak jadi. Setelah dia hijrah, kemudian baik lagi gitu kan. Justru dia pula yang paling dicintai mertuanya hari ini. Dulu paling dibenci setengah mati, sekarang paling dicinta mati-matian.
Luar biasa kan? Kita kan tidak tahu masa depan. Siapa yang tahu masa depan? Jangan mengarahkan kepada perasaan. Kemudian Allah mengatakan, ihbitu ba'dukum li ba'din adu wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahi. Dan bagi kalian di bumi ini tempat tinggal kalian. Ada yang mengatakan ketika Adam turun itu, ini khilaf para ulama tafsir. Ada yang mengatakan turun di Sri Lanka. Adam itu turun di India, Sri Lanka. Makanya Sri Lanka dalam bahasa mereka itu artinya mulia, ya, negeri yang mulia. Sri Lanka itu dalam bahasa kitanya mulia karena Adam turun di situ. Bahkan di situ ada gunung namanya Gunung Adam. Bahkan di situ ada bekas kaki turunnya Adam. Wallahu a'lam, ini kan pendapat ahli tafsir. Ya. Adapun Hawa turun di Jeddah. Makanya Jeddah disebut Jeddah itu dalam bahasa Arab artinya nenek, gitu. Karena Hawa turun di situ. Adapun Iblis ada yang mengatakan turun di barat, ada yang mengatakan turun di lautan. Wallahu a'lam. Ini perkara-perkara gaib, tetapi ahli tafsir mencatat seperti ini. Mustaqarrun tempat tinggal wa mata'un ilahi, dan kenikmatan tapi sampai batas waktu yang ditentukan. Artinya manusia tinggal di bumi itu tidak akan lama. Walaupun bumi ini pada awalnya menjadi tempat tinggal manusia, tetapi bukan tujuannya. Makanya di sini Allah katakan fatalaqa Adam min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Ketika Adam kemudian diturunkan di bumi, dipisahkan dengan Hawa. Yang satu di mana, yang satu di mana, yang satu di Jeddah, yang satu di Sri Lanka umpamanya. Maka saling mencari. Akhirnya kemudian ketika keduanya sudah dekat, dalam bahasa Arab disebut Tazalafah, yang sekarang disebut Muzdalifah. Ya, Muzdalifah itu artinya dekat. Ya. Ketika sudah dekat, makanya namanya Muzdalifah. Kemudian mereka pun bertemu di sebuah tempat yang disebut dengan Arafah. Kenapa Arafah disebut dengan Arafah? Karena Adam mengenal Hawa dan Hawa pun mengenal Adam, maka disebut Arafah. Dan Arafah itu separuhnya tanah haram, separuhnya tidak. Jadi tidak semua Arafah itu tanah haram, separuhnya tidak. Lah Adam ketika berjumpa dengan Hawa itu di luar tanah haram. Dari situlah kemudian keduanya menyesal. Kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan satu kalimat pertama kali ucapkan Adam dan Hawa. Itulah kalimat pertama di bumi yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Adam dan Hawa, dan kalimat itu adalah bentuk tobat keduanya. Dari sini menunjukkan apa? Rahmat Allah lebih luas dibandingkan mereka. Coba Adam sudah, bahasa kita sudah kurang ajar kepada Allah, melanggar larangan. Tapi Allah Subhanahu wa taala ada niat baik. Bagaimana Adam ingin bertobat, diturunkan bagaimana cara bertobatnya, kemudian diberikan lafaz-lafaz tobatnya, kemudian Allah pula terima tobatnya. Enggak enak. Apa lafaz yang diucapkan itu? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Inilah kalimat pertama yang diucapkan Adam, diucapkan manusia. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami mengakui bahwa kami sudah menzalimi diri kami. Kalau Engkau tidak mengampuni dosa kami, kalau Engkau tidak menerima ampunan dari kami, lanakunanna minal khasirin, tentu kami jadi orang rugi. Dari situ Allah katakan fatalaqa Adamu min rabbih kalimat. Maka Allah turunkan kepada Adam beberapa kalimat dari Rabb-nya, kemudian dia pun baca kalimat itu, fataba alaihi, Allah pun menerima tobatnya. Innahu huwat tawwabur rahim. Dia pun zat yang maha penerima tobat dan juga ar-rahim. Tawwab menggunakan sial dan mubalagh. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memberikan tobatnya kepada siapapun dari hambanya, sebesar apapun dia melakukan dosa. Itu mana tahu? Beda dengan makhluk. Allah itu, bapaknya kita melakukan dosa, bertobat lagi, kemudian dosa lagi, bertobat lagi, dosa lagi, bertobat lagi, dan begitu seterusnya. Tetap Allah masih membuka pintu tobat. Itulah Allah, gitu. Beda dengan kita. Ya. Kasih utang tak bayar.
utang tak? Malas pula. Bahasanya seperti itu ya. Kalau sudah sering kurang ajar itu kan tertutuplah pintu maaf bagi dia ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak, karena dia taubat. Taubat itu menggunakan siagul mubalaghah, artinya betul-betul zat penerima taubat sebesar apapun dosa yang kita lakukan. Kemudian ayat yang terakhir, qulna bitu minha jami'an. Allah katakan, turunlah kalian semua wahai Adam, Hawa dan Iblis ke dunia ini. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Kelak petunjukku akan diturunkan kepada kalian. Ulama tafsir mengatakan apa yang dimaksud petunjuk di sini? Artinya ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Adam dan Hawa ke bumi, maka Allah Subhanahu wa taala akan terus menurunkan hidayahnya dengan cara apa? Mengutus para nabinya dan menurunkan kitab-kitab. Jadi Adam dan keturunannya tidak disia-siakan oleh, tetap dibimbing dari langit sana. Makanya bahasanya di sini fa imma ya'tiyannakum minni hudan. Kelak akan datang kepada kalian dariku hudan, petunjukku, kata Allah. Faman tabi'a hudaya, siapapun yang mengikuti petunjukku, fala khaufun, tidak akan takut, alaihim, atas mereka, wala hum yahzanun, dan tidak akan bersedih hati. Artinya ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk dan dengan diutusnya para nabi dan rasul, kemudian kitab-kitab langit, maka siapapun yang mengikuti nabi pada zamannya dan kitab pada zamannya, maka mereka akan tenang hidup. Maksudnya, kalau di zaman Nabi Isa dengan Tauratnya, di zaman Nabi Daud dengan Zaburnya, di zaman Nabi Isa dengan Injilnya, termasuk di zaman kita Rasulullah dengan Qurannya. Siapapun yang mengikuti petunjuk ini kemudian Allah takdirkan dapat petunjuk, la khaufun, tidak akan takut, wala hum yahzanun, tidak akan bersedih hati. Kebalikannya, kalau kita menolak petunjuk itu, berarti kita akan senantiasa takut dan tidak akan pernah bahagia. Makanya dia seorang mukmin, walaupun dia susah hidupnya, walaupun dia sangat fakir miskin, tetapi bahagia. Seorang mukmin, walaupun secara materi mungkin kekurangan, tapi karena petunjuk masuk ke dalam hatinya, kefakiran tidak menjadikan dia sedih, kefakiran pula tidak menjadikan dia susah. Senang saja dia hidup. Ya, karena bagaimanapun kesenangan itu kan ada dalam lapangnya dada. Tapi berapa banyak orang-orang yang diberikan materi banyak, kaya raya, punya jabatan, punya kedudukan, punya perusahaan di mana-mana, tapi tidak punya petunjuk. Sholat pun tidak, baca Quran pun tidak, hidupnya susah. Betapa banyak orang kayak gantung diri. Saya baca di majalah di Swiss itu satu dunia paling banyak orang bunuh diri di sana, di Swiss. Padahal kurang apa Swiss itu, tempat timpan duitnya orang satu dunia di sana. Di sana pula orang banyak bunuh diri. Itu karena tidak punya petunjuk kan. Akhirnya begitulah kehidupannya. Mereka akhir dengan seperti ini. Makanya di sini Allah mengatakan, fala khaufun, tidak takut. Tidak takut apa? Akan perkara yang sudah berlalu. Wala hum yahzanun, dan mereka pun tidak bersedih hati akan perkara yang akan datang. Jadi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala amal saleh, mereka tidak akan pernah takut. Kalau seandainya kita contohkan saja kisah Nabi Khidir dengan Nabi Musa. Salah satu pelajarannya adalah ketika Nabi Khidir dan Musa masuk ke sebuah desa, mereka kan kehabisan bekal. Setelah pelajaran banyak kepada Musa, salah satu pelajarannya masuk ke sebuah desa, maunya minta dijamu karena sudah habis makanan minuman. Rupanya satu desa bakhil, tidak ada satu desa ngasih makanan minuman kepada Musa dan Khidir. Mungkin nama desa dan desa bakhil mungkin. Jadi ketika keluar dari desa itu, di perbatasan desa ada pula bangunan roboh. Kata Nabi Khidir, wahai Musa, bentar, kita harus perbaiki bangunan ini. Musa ini bingung, kenapa kita tidak memperbaiki rumah yang jelas-jelas penghuninya, kemudian kita perbaiki, dapat upah, bisa beli makan. Ini rumah-rumah nggak tahu punya siapa, nggak ada orang di roboh, suruh pula diperbaiki. Dan apa ibadah kita di situ? Ya, seorang Musa kemudian mengatakan, itu sudah kerjakan saja. Bukankah kau mau sabar dengan pelajaran dulu? Aku diperbaiki rumah itu.
menolak. Nah kemudian Nabi Musa mengatakan, apa maksud? Ini menjelaskan, Musa, itu rumah punyanya 2 anak yatim. Ya, punya 2 anak yatim. Kakek yang ke-7 atau ke-8-nya itu orang-orang soleh. Jadi menyebutkan kakek yang bukan kakek yang ke-3 ke-4, yang ke-7 ke-8-nya itu dia punya kakek dulunya orang soleh dan solehah, suami istri. Nah, sekarang kita rawat 2 anak yatim. Kenapa? Karena kesolehan kakeknya. Bayangkan sudah 7 turunan, orang ini soleh, tapi Allah jaga turunannya sampai ke 7 turunan, tetap Allah jaga. Dikirim para malaikat untuk menjaga, dikirim Khidir untuk menjaga. Menunjukkan bahwa kalau kita ini soleh, beriman, beramal, dan begitu seterusnya, kemudian Allah takdirkan kita sakit meninggal, jangan khawatir, turunan kita yang jaga. Jadi yang kita tinggalkan kita akan tenang, tidak takut. Yang akan datang pun dari azab kubur, dari pada mahsyar pun kita tidak akan sedih. Karena Allah katakan wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.